Kapolri harus kamikaze. Rontokkan semua sekalian khilafah-khilafah, karena dia sudah pasti Kapolri ini kan kemarin kan sampai diisukan bahwa terjadi perpecahan dalam tubuh Kapolri. Memang tujuannya kan Kapolrinya kan mau dirontokin juga, saudara. Kalau saya jadi Kapolri, saya kan kamikaze, mati bareng nggak apa-apa. Khilafahnya rontokin semua. Karena nggak bisa, Anda mau membersihkan Indonesia, Anda harus kamikaze kayak Gus Dur. Rontokin semua. Wah, ngeri ya. Gus Dur itu berhasil mematahkan agenda khilafah reformasi loh. Ya, kamikaze dia. Rontokin semua sama dia kan. Amin Rais kan dia pikir, wah ini daripada Megawati yang jadi, mendingan Gus Dur aja sama-sama Islam. Ternyata Gus Dur lebih sadis daripada Megawati. Coba kalau dulu Megawati mungkin khilafah udah berdiri sekarang. Kita semua ikut sedih ya. Kita semua ikut sedih dengan kasusnya yang ini ya. Tetapi masalahnya ini adalah sebetulnya bukan masalah kasus ini ya. Bukan maksud kasus Sambonya ini. Tetapi saya tidak sedih masalah mereka bunuh-bunuhan ya. Saya sedihnya karena orang Kristen masih bodoh. Orang Kristennya tidak berpikir dampaknya. Orang Kristen tidak berpikir ya, so aku harus apa? Ya kan? Tetapi orang Kristen berhenti dengan sinetronnya. Itu loh yang membuat saya sedih. Ya kan? Orang Kristen berhenti dengan sinetronnya. Ya ada seorang praktisi hukum senior ya, sudah sepuh, beliau bilang sama saya ya, Pak Paul harus kawal sampai kejaksaan. Karena pengacaranya bodoh. Ya muter-muter dengan sinetronnya. Lolos bisa lolos ini. Percaya saya ini Brigadir C. Yang ngomong ini praktisi hukum ini loh ya. Senior loh. Ini bisa lolos. Sambo ini bisa lolos. Bukan lolos dari penghukuman, tetap kan dihukum. Kan sudah ada pengakuan memang dia membantu membantu menghilangkan barang bukti, itu sudah hukumannya berat. Namanya kan membantu menghilangkan barang bukti. Menghilangkan barang bukti saja sudah bisa dihukum. Nggak usah dia pelakunya, itu sudah salah menghilangkan, dan Sambo sudah dengan jelas dan tidak mungkin bisa berkelit. Penghilangan barang bukti itu sudah nggak bisa berkelit. Memang sekarang ini yang menjadi saya nggak terima adalah mengapa Fahmi Alamsyah, pembuat skenario itu nggak ditangkap, ya kan? Nah itu kan jadi aneh. Iya kan, padahal siapa yang bongkar pertama kali? Pak Ponto, ya kan? Yang pertama kali bongkar itu Pak Ponto loh. Lalu Susto Haji mulai ikut ngomong. Lalu baru si lawyer ini baru dapat angin. Apakah lawyer ini nggak bisa apa-apa juga? Siapa yang bongkar pertama kali sebagai justice kolaborator? Yang bujuk? Tio Lipa, saudara. Si Tio Lipa yang bujuk. Cuman disetelin lagu rohani ya sama Tio Lipa, diajak berdoa. Enggak diapa-apain, saudara. Cuma diajak begitu, cuma diajak, yuk kamu daripada konyol begitu nanggung sendirian. Nah, maka skenario awal ganti ke skenario kedua. Ya kan? Ganti ke skenario kedua. Nah, kita nggak tahu apakah skenario kedua ini juga rontok juga akhirnya, lalu kebuka yang aslinya. Ya kan? Yang ngomong nih Raja Uti nih. Ya, Pak Paul. Iya. Iya. Ya, shalom Pak Paul. Menarik memang. Artinya apa namanya ya? Kalau saya melihat atribut kekristenan yang digunakan oleh para elit politik di DPR maupun di instansi pejabat pemerintahan di negara kita ini tidak menjamin mereka mampu berbuat juga, Pak Paul, gitu. Entah itu karena memang panggilannya tidak ke sana, atau mereka belum lahir baru, atau mungkin juga karena terbawa oleh sistem yang sudah seperti ini, Pak Paul, gitu. Sistemnya kita itu kan tidak mengalami perbaikan gitu ya. Sesudah reformasi ini malah mengalami kemunduran, saya lihat. Sistem tata negara kita, tata pemerintahan, dan semuanya itu mundur malah sekarang, Pak. Jadi sekarang itu kan melahirkan politisi-politisi, partai-partai politik, dan kartel-kartel. Nah, itu yang ada sekarang ini. Nah, kelihatannya ya masing-masing berjuang untuk mendapatkan untuk dirinya sendiri. Jadi dia bukan berpikir tentang rakyat lagi. Apalagi yang sudah minoritas gak akan berempat dia mikirin orang yang minoritas, Pak Paul, gitu. Yang pertama. Yang kedua, mengenai kasus ini kan sebenarnya
kalau saya lihat ini skenario-skenario di media sosial itu berubah-berubah semua. Sampai hari ini saya lihat sudah 4 kali ini perubahan apanya ini peristiwa ini, versi-versinya ada banyak gitu ya kalau kita lihat gitu. Sampai kita sendiri nggak tahu menentukan mana yang benar sebetulnya gitu, mana yang resmi, mana yang benar, mana yang realitinya yang sesungguhnya kita nggak tahu karena sudah kabur semuanya Pak Paul gitu. Terus yang saya lihat juga memang masyarakat kita ini sekarang terbuai dengan kasusnya ini ya, kasusnya yang sekarang lagi trending topik ini, sehingga lupa masalah ekonomi dan masalah politik itu lupa, dan lupa juga khilafah itu bergerak secara diam-diam, tutup dengan kasus ini juga gitu. Jadi banyak orang terbuai di sini Pak. Jadi ya kita lihat nanti gimana ya. Pemerintah sebetulnya harusnya cepat-cepat, memang harus transparan supaya masyarakat puas gitu. Tetapi kan ini kan menyangkut kepentingan banyak orang Pak Paul gitu. Kepentingan instansi, kepentingan citra daripada suatu lembaga negara gitu ya. Jadi memang itulah yang sekarang ini yang terjadi. Jadi sulit kita menentukan, ngebayangin. Ini kelihatannya akan panjang Pak Paul gitu. Akan panjang dan menyita perhatian. Di satu sisi pemerintah mau fokus ke arah pembangunan, tetapi di sisi yang lain, ini semua orang ini sekarang ini yang ada di benaknya kalau Pak Paul ngobrol dengan orang-orang di negara kita ini, ya semua itu mengikuti benar itu kelihatannya kasus ini gitu. Nah ini sudah sulit untuk didistrak gitu Pak Paul gitu. Jadi harus cepat-cepat diselesaikan dan transparan, baru kita bisa move on gitu. Kira-kira begitu Pak Paul. Mungkin teman-teman ada yang menambahkan. Silahkan Pak Paul. Ini saya dapat info ternyata si Kamarudin juga narik donasi ya. Ada info begitu Pak gitu. Kurang asem juga ya itu ya. Apa yang saya ngomong itu pasti bener lah. Udahlah percaya saya lah. Ini teman-teman ini pada bandel juga ya. Narik donasi loh dia loh. Dia jualan loh. Kasus ini dijual sama dia loh. Laik Aceh juga sama kan. Laik Aceh juga sama. Begitu kitanya cuci tangan kan berhenti semua. Dia langsung girap-girap kan. Candak cekel ambil donasi itu kan. Cuman kaca jadi takut gini Pak Paul. Awal-awal kemarin ketika dia menangani masalah si ini Brigadir J ini, saya awal-awal ini agak percaya mungkin pengaruh kasusnya MKC kali ini dia akan serius gitu. Tapi saya lihat di WA grupnya orang Batak itu beredar ada yang barusan Pak Paul bilang itu gitu. Jadi saya kepikiran lagi sama omongan Pak Paul. Jangan-jangan Pak Paul yang benar gitu. Masalah nanti akan terulang kasusnya KC ini. Jadi saya jadi kepikiran lagi. Tadinya saya sempat agak-agak percaya Pak gitu. Agak-agak percaya dengan keseriusannya, tetapi kelihatannya loh, kok kayaknya ini akan terulang ini gitu Pak Paul. Dan masalahnya masyarakat Indonesia gampang di framing dengan hal-hal seperti ini ya. Iya Pak, iya betul. Sudah dibodohin, dan bahkan orang-orang Kristen sendiri ya, dan bahkan menggunakan isu Batak, padahal di sini banyak orang Batak. Di grup kita ini ya, yang vokal-vokal ini separuh Batak semua loh. Di grup kita ini Galarua itu separuh Batak loh. Ya Lisoy ya kan, Pak Toping, Pak Santiamer, dan Batak semua. Itu ini orangnya nongol lagi, baru diomongin ini orangnya nongol nih, luar biasa di kita loh. Tapi mereka ngerti dari awal karena mereka mengikuti ya kan, bahwa kita ini nggak ngawur pergerakan kita. Dan memang balik lagi ya, kita semua ikut sedih dengan kasusnya yang ini ya. Tetapi masalahnya ini adalah sebetulnya bukan masalah kasus ini ya, bukan maksud kasus Sambonya ini. Tetapi saya tidak sedih masalah mereka bunuh-bunuhan ya. Saya sedihnya karena orang Kristen masih bodoh. Orang Kristennya tidak berpikir dampaknya. Orang Kristen tidak berpikir ya, so aku harus apa? Ya kan? Tetapi orang Kristen berhenti dengan sinetronnya.
Itu loh yang membuat saya sedih. Ya kan? Orang Kristen berhenti dengan sinetronnya. Ya ada seorang praktisi hukum senior ya, sudah sepuh, beliau bilang sama saya ya, Pak Paul harus kawal sampai kejaksaan. Karena pengacaranya bodoh. Ya muter-muter dengan sinetronnya. Lolos bisa lolos ini. Percaya saya ini Brigadir C. Yang ngomong ini praktisi hukum ini loh ya. Senior loh. Ini bisa lolos. Sambo ini bisa lolos. Bukan lolos dari penghukuman, tetap akan dihukum. Kan sudah ada pengakuan memang dia membantu membantu menghilangkan barang bukti, itu sudah hukumannya berat. Saya ingat sekali waktu Wakapolres Tegal itu kan dibunuh ya, zaman saya kuliah atau kapan saya lupa ya. Wakapolres Tegal ini dibunuh. Terus ada tukang sate langganan kami ya, yang dia itu jadi pembunuhnya ini jadi bunuhnya ini di warung sate, saudara. Caranya ditusuk pakai kupingnya, ditusuk pakai sate itu ya, dia sate terus ditebas segala macam itu ya. Nah terus si tukang sate ini kan dia ngelihat perceceran begitu kan, maka sama dia diberesin, saudara, dibersihkan. Itu kena loh, dia cuma membersihkan barang bukti itu, dibersihin, dicuci, saudara. Pisaunya, lidinya yang buat nusuk kuping itu ya, diambil itu dia kena loh 7 tahun loh. Ya yang dibunuh Wakapolres itu ya. Namanya kan membantu menghilangkan barang bukti. Menghilangkan barang bukti saja sudah bisa dihukum. Nggak usah dia pelakunya, itu sudah salah menghilangkan, dan Sambo sudah dengan jelas dan tidak mungkin bisa berkelit. Penghilangan barang bukti itu sudah nggak bisa berkelit. Memang sekarang ini saya nggak terima adalah mengapa Fahmi Alamsyah, pembuat skenario itu nggak ditangkap, ya kan? Nah itu kan menjadi aneh. Tetapi balik ya, apapun dari sinetron ini, Anda jangan terpukau dengan sinetronnya. Ini mah buatannya Kamarudin karena dia lagi disorot, dia pengen lagi orgasme dia nih sekarang ini, saudara. Dan Anda semua sekarang terpancing dengan sinetronnya. Anda terjebak dalam sinetronnya, bodoh, saudara. Nah, orang-orang kursunya bereforia kan, padahal siapa yang bongkar pertama kali? Pak Ponto, ya kan? Yang pertama kali bongkar itu Pak Ponto loh. Lalu Suster Haji mulai ikut ngomong, lalu baru si lawyer ini baru dapat angin. Apakah lawyer ini nggak bisa apa-apa juga? Siapa yang bongkar pertama kali sebagai justice kolaborator yang bujuk? Tio Lipa, saudara. Si Tio Lipa yang bujuk, cuman disetelin lagu rohani ya sama Tio Lipa, diajak berdoa. Enggak diapa-apain, saudara, cuma diajak begitu, cuma diajak, yuk kamu daripada konyol begitu tengah nanggung sendirian. Nah, maka skenario awal ganti ke skenario kedua. Ya kan? Ganti ke skenario kedua. Nah, kita nggak tahu apakah skenario 2 ini juga rontok juga akhirnya lalu kebuka yang aslinya. Ya kan? Tapi kan sudah dibilang Sambo sudah nanggung semuanya kan, siap nanggung semuanya. Artinya apakah masih mungkin, kecuali kalau si Brigadir Barada ini benar-benar mau buka aslinya, siapa pelaku yang sesungguhnya. Tetapi apakah mau sampai begitu, kita nggak tahu ya. Makanya jangan terfokus dengan sinetronnya, saudara. Nah, makanya saya bilang Kapolri harus kamikaze. Rontokkan semua sekalian khilafah, karena dia sudah pasti. Kapolri ini kan kemarin kan sampai diisukan bahwa terjadi perpecahan dalam tubuh Kapolri. Memang tujuannya kan Kapolrinya kan mau dirontokin juga, saudara. Kalau saya jadi Kapolri, saya kan kamikaze, mati bareng nggak apa-apa. Khilafahnya rontokin semua. Karena nggak bisa. Anda mau membersihkan Indonesia, Anda harus kamikaze kayak Gus Dur. Rontokin semua. Ngeri ya. Gus Dur itu berhasil mematahkan agenda khilafah reformasi loh, ya. Kamikaze dia, rontokin semua sama dia kan. Amin Rais kan dia pikir, wah ini daripada Megawati yang jadi, mendingan Gus Dur aja sama-sama Islam. Ternyata Gus Dur lebih sadis daripada Megawati. Coba kalau dulu Megawati mungkin khilafah udah berdiri sekarang, ya kan. Tapi karena Gus Dur yang naik dulu, dirontokin dulu sama Gus Dur kan, khilafahnya kan. Ngeri, saudara. Pak Santi Amr, silakan.